kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para Dewan Guru Madrasah Sanawiyah NUTBS Kudus yang saya hormati, dan pada anak-anakku semuanya, khususnya kelas 9. Hari ini kita masuk lebih awal karena memang ada perubahan jadwal, di mana yang anak-anak kelas 8 itu ada pembelajaran secara tatap muka, yaitu di madrasah, terkait untuk persiapan tryout AKM. Jadi untuk anak-anak kelas 9, saya ingatkan lagi, nanti besok-besok lagi, jadi jangan sampai kita tertinggal, lupa kalau jadwal daring kita ini dimajukan, yaitu mulai 9:30. Oke, melanjutkan materi yang pernah kita bahas, yaitu yang pertama kemarin sudah kita bahas mengenai tentang web browser, kemudian kita juga kemarin saya kenalkan tentang cara pembuatan blog dengan menggunakan WordPress atau menggunakan blogspot. Kemarin sudah. Untuk materi-materi nanti insya Allah setelah ini untuk materinya atau modulnya saya akan kirimkan lewat bersamaan dengan tugas ya. Nah, baiklah, untuk sekarang pada pertemuan yang ketiga khusus materi informatika ini, kalau saya hitung ini pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan yang ketiga ini akan saya bahas mengenai mekanisme sistem komputer. Kalian tentu sudah tidak asing tentang apa itu komputer, bagaimana bentuknya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini itu yang pertama, siswa nanti kalian mampu menjelaskan cara kerja sistem komputer. Kemudian yang kedua, mampu menguasai perakitan komputer sendiri itu. Jadi harapannya nanti setelah ini kalian paham dengan cara kerja sistem komputer itu seperti apa. Terus kalian juga menguasai bagaimana cara merakit komputer. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tugas dan fungsi dari ALU. Kemudian yang keempat adalah siswa menjelaskan struktur dan cara kerja ALU. Oke, yang mekanisme sistem komputer. Ya, kalian komputer. Jadi kalau kita bicara komputer, ya, komputer itu merupakan suatu perangkat yang boleh dibilang itu perangkat yang cukup tua umurnya di dunia ini. Malahan mungkin komputer itu adalah suatu alat bantu yang paling tua yang pernah ada di alam semesta. Kenapa demikian? Karena komputer sejatinya itu kalau dilihat dari definisi secara bahasa itu dari kata komputasi, atau yang boleh diartikan itu adalah menghitung, perhitungan matematika. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa komputer merupakan alat bantu komputasi atau alat bantu menghitung. Dan alat
bantu komputasi yang paling sederhana itu adalah jari manusia. Dan ini kita sedikit membicarakan tentang sejarah komputer itu sendiri. Nah, dari situ bisa kita ikuti perkembangannya, mulai dari alat bantu menggunakan sebatang kayu, kemudian abakus, atau dalam istilah lain itu adalah sempoa ya. Nah itu. Kemudian perkembangan alat komputasi ini kemudian semakin pesat hingga akhirnya pada tahun sekitar 1830-an ini yaitu insinyur mekanik dari Inggris yaitu Charles Babbage ini menemukan tentang penghitungan secara mekanik. Makanya Charles Babbage ini termasuk the father of computer, jadi bapaknya komputer jadi itu. Setelah itu perkembangan komputer ini semakin kalau kita lihat sampai sekarang itu kan bentuknya pun komputer ini yang kita kenal saat ini kan sangat perkembangannya sangat pesat sekali. Mulai dari yang bentuknya secara kalau kita lihat tuh yang mulai dari yang bentuknya dari besar kemudian sampai kecil sampai yang sekarang itu ada komputer yang bentuknya itu seperti modem flash disk ya, jadi kecil itu. Nah itu jadi perkembangan dari komputer itu. Oke. Nah untuk cara kerja sistem komputer ini secara dasar ini ada 4 ya. Jadi cara kerja sistem komputer itu dasarnya itu ada 4. Yang pertama ada input device, kemudian ada CPU atau control processing unit, kemudian ada output device, dan yang keempat ini ada namanya backing storage device atau peralatan penyimpanan. Yang pertama input device. Input device itu adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau memasukkan perintah ke dalam komputer. Jadi komputer kalau tidak ada masukan atau perintah itu ya tidak bekerja seperti itu. Nah, contoh dari peralatan input device ini diantaranya yang kita kenal itu adalah keyboard. Keyboard itu ya yang bentuknya seperti alat mesin ketik, cuman ini menggunakan elektronik. Kemudian mouse itu adalah penunjuk yang bisa menggerakkan, ya, menggerakkan. Jadi samping keyboard itu ada mouse. Kemudian peralatan input device lainnya adalah scanner. Jadi scanner ini peralatan input device yang digunakan untuk menduplikat gambar. Jadi gambar atau apa atau dokumen lain yang kita masukkan nantinya outputnya itu bisa kita berbentuk file JPG atau bisa kita print out dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, yang kedua ini adalah output device.
device ini adalah peralatan yang kita gunakan untuk melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Jadi manakala kita memasukkan atau memerintahkan ke dalam komputer lewat mouse atau lewat keyboard, nah disinilah output device ini yang menampilkan atau memperlihatkan hasilnya. Nah, contoh dari alat ini output device itu diantaranya monitor, kemudian proyektor, printer, lalu speaker dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika kita ini cara kerjanya kan ini, ketika ada perintah ke dalam komputer, nah dari komputer ini nanti akan diproses. Nah, proses ini namanya CPU, Control Processing Unit. Kemudian dari sini, dari CPU, dalam CPU ini ada beberapa alat peralatan yang mungkin bisa ada yang namanya perangkat penyimpanan, ada hard disk, ada memori dan lain sebagainya. Nah, output device ini adalah yang menampilkan hasil dari masukan yang sudah diolah kemudian ditampilkan lewat monitor, lewat proyektor. Ya. Lalu yang ketiga, ini cara kerja. Yang ketiga adalah I/O, input atau output port, artinya port yang digunakan untuk menghubungkan antara peralatan input atau peralatan output. Sini macam-macam portnya, ada port USB, kemudian ada port PS2, dan ada port yang COM dan lain sebagainya. Ya, I/O. Ada juga yang port lewat apa itu semacam kartu memori dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit itu merupakan otak dari sistem komputer. Jadi karena di dalam CPU itu semua masukan, semua perintah yang dimasukkan dalam komputer ini akan yang mengolah itu adalah CPU. Ya. Mulai dari menyimpan kemudian menampilkan itu di CPU-nya. Makanya di sini CPU itu bisa dikatakan adalah otak dari sistem komputer. Ada dua, yaitu fungsi dari CPU ini ada dua alat. Yang pertama ada ALU dan CU. Kalau ALU ini Arithmetical Logical Unit. Dia fungsinya itu adalah sebagai pusat pengolah data, pengolah dari data. Pusat pengolah data itu ada di ALU, Arithmetical Logical Unit. Kemudian bagian Control Unit atau CU ini merupakan bagian yang digunakan untuk mengontrol kerja komputer. Jangan sampai kerja komputer ini tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang dikenal dengan CPU itu.
Ada juga prosesor dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, memori. Memori ini adalah bagian yang terdiri dari internal memori, yaitu RAM, random access memory, dan ROM atau read only memory, serta external memory, yaitu bagian macam-macam disk seperti hard disk, floppy, atau dan optical disk. Jadi memori, semua komputer itu mesti ada memorinya. Nah, memori ini ada dua, internal atau eksternal. Kalau yang internal ini ada bagiannya ada dua, ada RAM dan ROM. Kalau RAM ini random access memory, jadi RAM ini sifatnya dia menyimpan sementara, kemudian kalau sudah diolah dan dihasilkan lewat output device-nya, ini dia akan, atau kalau di komputer dimatikan, dia akan datanya kalau tidak simpan ke dalam eksternal memori lainnya, ini akan hilang. Tapi kalau yang bagian yang kedua adalah ROM. ROM ini read only memory. Ini merupakan bagian dari memori yang internal memori yang sifatnya itu tidak bisa hilang. Ya. Kemudian kalau eksternal memori ini kan yang menyimpan data-data yang kita olah, yang kita masukkan kemudian diolah. Nah, itu kemudian disimpan dalam eksternal memori. Ada seperti hard disk, kemudian floppy disk atau optical disk. Yang keenam, databus. Databus adalah jalur-jalur pemindahan data antar modul dalam sistem komputer. Sifatnya bidireksional, misalnya CPU dapat membaca dari memori atau pad dan dapat juga mengirim ke memori atau pad. Jadi itu databus. Artinya data bus, jalurnya, jalur pemindahan antar modul dalam sistem komputer itu namanya databus. Jadi misalkan CPU ini bisa membaca dari memori atau pad yang dimasukkan. Kemudian yang ketujuh, address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Dan lagi yang ke-8 adalah control bus. Ini digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Oke, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan untuk modul informatika. Nanti akan saya kirim lewat tugas. Jadi kalian tinggal download, kemudian nanti kalau pas kita adakan penilaian akhir semester, nah itu nanti kalian bisa menjawab dengan benar. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada host. Terima kasih untuk Bapak Muhaimin yang telah menyampaikan materi tentang informatika. Anak-anak kelas 9 yang mungkin kiranya ada yang belum paham bisa ditanyakan. Tidak ada. Mana? Partisipannya? Ya. Oh, iya. Berarti mungkin dari anak-anak kelas 9 ini mungkin kelupaan mungkin ya. Anak-anak kelas 9 ini perlu dilihat jadwalnya karena ada perubahan jadwal yang kemarin-kemarin mulai jam setengah 11, ini mulai jam setengah 10 ya, karena yang jadwal kelas 8 ada
materi AKM. Jadi jadwal kelas 9 diajukan menjadi jam setengah 10. Anak-anak bisa disebarluaskan ke teman-temannya. Jangan sampai tidak mengikuti karena ini tetap akan diabsen ya. Mungkin ada penutup Pak Muhaimin. Jadi untuk materi saya, jadi kalau saya kan materi yang saya ampu itu kan ada prakarya yang sama informatika. Jadi untuk yang sebelum mid semester kemarin itu saya materinya yang saya ajarkan itu prakarya, kemudian setelah itu ini adalah informatika. Jadi nanti pada saat kalian di penilaian akhir semester, mungkin penilaian akhir semester ini sebentar lagi, yaitu akhir November mungkin. Jadi itu kalian bisa pelajari dua-duanya. Jadi materinya nanti soalnya saya ada 2. Untuk yang informatika ya, khususnya yang kelas 9, karena kemarin saya memang tidak ada soal, tapi mungkin insya Allah nanti soalnya akan saya kirim. Terus untuk yang kemarin itu kan sudah saya silakan kalian bisa belajar membuat blog. Nah itu kalau sudah ada yang bisa, silakan kalian kirimkan ke saya. Jadi itu pun nanti akan saya hargai bahwa kalian telah bisa atau menguasai dalam apa yang sudah saya ajarkan tadi, seperti itu. Terima kasih Pak. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Muhaimin saya ucapkan terima kasih. Untuk menginjak sesi selanjutnya yang semula adalah mata pelajaran ke-N1, karena Bapak Arif Mustain ada keperluan sehingga mata pelajaran ke-N1 kita cancel, terus dilanjutkan dengan materi selanjutnya yakni